Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan kami di Pita Edu yang khusus membahas tentang soal-soal terkait uji pengetahuan ataupun UTBK pada PPG guru tertentu ya, atau PPG piloting ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan pertemuan hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang kemungkinan keluar, yaitu seperti pedagogical content knowledge. Nah, pedagogical content knowledge ini biasanya berisi konten-konten ataupun soal-soal yang terkait dengan kemampuan ataupun kompetensi pedagogikal Ibu Bapak semuanya. Nah, tentunya karakter-karakter soal yang nanti itu akan keluar pun bisa menjadi sebuah bayangan ataupun gambaran nanti itu mungkin soal itu akan seperti ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan, kami sampaikan terkait strategi ataupun jawaban-jawabannya bisa sedikit membantu memberikan pencerahan tentunya ketika nanti menghadapi soal yang memang real di uji UTBK-nya ya, seperti itu. Baik, kita coba nih ya untuk bahas yang pertama itu tentang soal pedagogical content knowledge. Saya lihat di materi sebetulnya terus diperbesar sedikit karena ini tulisannya sangat banyak gitu ya materinya, dan saya mencoba untuk menyampaikannya dengan cara seperti ini supaya bisa terbaca pada semua ya, tidak akan segini nih. Terlihat jelas nggak Ibu Bapak ya? Ada ya, mudah-mudahan ada ya. Terlihat Pak, cuman ya kecil, tapi nggak apa-apa Pak. Nah, ya, saya juga kecil ini harus baca ini dan saya coba perbesar. Nah, ini kalau di Zoom ini kayaknya saya salah bikin template nih. Harusnya kayaknya seperti kemarin gitu, template agak enak. Cuman karena yang pedagogical ini panjang-panjang gitu soalnya, jadi saya dibuatnya seperti ini. Nah, kalau segini cukup sepertinya ya, cukup ya. Cukup Pak. Baik, kita coba bahas kembali ya. Hari ini mudah-mudahan 15 soal bisa kita bahas bersama, karena seperti kemarin kan 15 soal itu 1,5 jam biasanya ya kami membahas itu. Kemudian juga nanti dilanjutkan lagi dengan materi yang lainnya. Nah, maksudnya materi lanjutannya itu ya. Nah, Ibu Bapak, seperti biasa ya seperti kemarin gitu. Kita akan bersama-sama belajar tentunya. Nah, Ibu Bapak, di soal pedagogical content knowledge ini ada beberapa soal yang memang si soalnya itu membutuhkan lebih dari satu jawaban yang benar gitu. Ada yang 2, ada yang 3 gitu. Tapi ada juga yang satu jawaban yang paling benar. Gitu. Nah, nanti kalau soal yang seperti itu, saya harapkan Ibu Bapak harus lebih cermat, harus lebih teliti ya. Kalau diminta lebih dari satu, jawabnya harus lebih dari satu. Jangan hanya satu aja yang dipilih. Karena ketika perintahnya sudah jawaban mungkin lebih daripada satu, berarti itu otomatis jawabannya akan lebih dari satu. Nah, untuk soal yang pertama ini, Bu Raina berkomitmen untuk menciptakan
Bu Raina berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa di kelas membaca dan mendengarkan teks ekspositori. Dia ingin mengembangkan konten yang menarik dan relevan, yang mendorong partisipasi aktif, pemikiran kritis, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks ekspositori. Untuk secara efektif mengembangkan konten pembelajaran literasi yang berpusat pada siswa, terutama dalam hal membaca dan mendengarkan teks ekspositori. Pendekatan mana yang harus diprioritaskan oleh beliau? Nah, di sini kan untuk pertanyaannya itu berarti kan untuk mengembangkan secara efektif konten pembelajaran literasi yang berpusat pada siswa, terutama ya literasi itu kan pasti membaca dan mendengarkan ya teks ekspositori. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah pendekatan mana yang harus diprioritaskan oleh Bu Raina. Nah, pertanyaan ataupun petunjuk lainnya adalah klik pada pernyataan yang benar untuk situasi di atas. Nah, bisa lebih dari satu pernyataan yang benar. Nah, berarti di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Berarti ada dua, lebih dari satu lah pokoknya ya jawaban yang benarnya. Gitu. Nah, nanti kan kalau di soalnya, kalau di kemarin di PO-nya kan kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak, jadi Bu tinggal dicentang-centang, tinggal diklik di situnya. Nah, ini kira-kira nih, jika menghadapi soal seperti ini, Ibu Bapak ini akan memprioritaskan yang mana dulu untuk meningkatkan ataupun mengembangkan konten pembelajaran literasi yang berpusat pada siswa, terutama pada hal membaca dan mendengarkan teks ekspositori. Silakan. Yang pertama itu ada menerapkan kurikulum yang diarahkan oleh guru dengan fokus pada hafalan dan tes terstandar ya, tes standar. Kemudian yang kedua, memanfaatkan berbagai teks autentik seperti artikel berita, laporan ilmiah, dan buku panduan instruksional untuk menghubungkan pembelajaran dengan aplikasi dunia nyata. Yang ketiga, mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan mempresentasikan temuan mereka tentang topik ekspositori sehingga menumbuhkan kemandirian dan penyelidikan. Yang keempat, menggunakan strategi yang berfokus pada latihan berulang seperti daftar kosakata dan latihan tata bahasa. Yang kelima, sangat bergantung pada buku teks dan lembar kerja. Kemudian juga membatasi pilihan siswa dan peluang untuk eksplorasi. Kira-kira jawabannya yang mana? Saya coba pilih 2, 3, dan 4, Pak. 2, 3, dan 4. Kenapa, Bu? Pertama-tama kita sebenarnya harus tahu dulu ekspositori itu apa ya, supaya kita tahu cara yang efektif itu apa. Jadi ini kayaknya lebih cocok ya. Kalau nomor 2 itu dia memanfaatkan berbagai teks autentik. Jadi bisa menggunakan buku-buku ini untuk dibaca. Terus yang nomor 3, kalau dia menemukan sendiri, ya kan itu dia melakukan penelitian sendiri. Jadi lebih mudah, lebih bermakna pembelajarannya. Terus yang keempat itu perlu latihan berulang, gitu Pak alasannya. Habis baterai. Ya, jadi memang, oh ya, sebentar Bu ya, mohon maaf. Ya, bagaimana menurut yang lainnya? Jadi teks ekspositor itu apa sih?
Mereka yang mau menyampaikan teks ekspositor itu apa? Apa-apa, googling juga silakan cari. Ya, bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya nanti, oh teks ekspositor itu ini, gitu ya. Nah, tapi Ibu Bapak sebetulnya kalaupun misalkan ya mentok-mentok nih, karena kan kalau ujian nggak bisa buka-buka googling gitu ya. Nah, terus ternyata mentok nih harus bagaimana. Nah, ini kan ada triks ataupun ada strategi untuk menjawabnya ya. Misalkan eh, tinggal dicari saja ini intinya tentang apa sih, kan mengembangkan nih di sini misalkan kata kuncinya itu adalah untuk secara efektif mengembangkan konten pembelajaran literasi yang berpusat pada siswa untuk membaca dan mendengarkan teks ekspositori. Nah, itu kan berarti oh ini untuk mengembangkan secara efektif konten pembelajaran. Kalau konten pembelajaran berarti kan isinya nih, ya isinya seperti apa gitu. Nah, terus juga materinya apa nih gitu kan yang akan dibacakannya seperti itu. Nah, kita coba saja apakah mungkin nggak misalkan nomor 1 nih pilihannya menerapkan kurikulum yang diarahkan oleh guru dengan fokus pada hafalan dan tes standar ya, tes aja gitu kan. Itu apakah akan meningkatkan efektivitas pengembangan konten pembelajaran pada siswa enggak tuh seperti itu. Ya, fokus pada hafalan gitu kan. Ya kalau misalnya tidak ya udah nggak usah dipikirkan. Kemudian yang kedua ini misalkan memanfaatkan berbagai teks autentik seperti artikel berita, laporan ilmiah, dan buku panduan instruksional. Kemudian juga untuk menghubungkan pembelajaran dengan aplikasi dunia nyata gitu ya. Nah, ini udah kita keep dulu nih satu, misalkan kasih tanda aja dulu, oh ini satu bisa nih gitu ya. Terus mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan memperhatikan topik ekspositori. Nah, sebetulnya di jawaban juga sudah ada nih di pertanyaan itu ya, clue-nya kan itu teks ekspositori. Di jawaban ada pilihan ekspositori, itu pasti ya udah itu pasti udah satu jelas banget dalam pilihan jawaban ya. Kemudian juga menggunakan strategi yang berfokus pada latihan berulang. Terus berulang itu kan diulang-ulang terus gitu ya, dengan kata dan latihan tata bahasa misalkan seperti itu kan diulang-ulang terus. Nah, sangat bergantung pada buku teks dan lembar kerja, kemudian membatasi pilihan siswa dan peluang untuk eksplorasi. Nah, ini bergantung hanya pada teks buku bacaan saja, misalkan buku teks buku paket bahasa Indonesia saja nih yang atau bahasa Indonesia atau apapun lah gitu ya, itu yang dipakainya gitu seperti itu. Itu kan berarti tidak menggambarkan ataupun tidak membuka keleluasaan untuk belajar itu, apalagi di situ kan peluang untuk eksplorasinya dibatasi nih anak-anak ini gitu. Nah, jadi ya sama menurut analisis kami juga bahwasannya yang termasuk ke dalam ataupun yang bisa pernyataannya itu dianggap benar itu adalah yang 2, 3, dan 4 itu ya. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Nah, ini ya. Dulu gagal dulu. Maaf ya itu. Ya. Nah, di sini pun ada nih penjelasannya yang telah kami buatkan, analisisnya, mudah-mudahan lengkap ya dengan bahasanya gitu. Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah memanfaatkan berbagai teks autentik, ya, seperti artikel berita, laporan ilmiah, dan buku panduan instruksional untuk menghubungkan pembelajaran dengan aplikasi dunia nyata. Kemudian mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan mempresentasikan temuan mereka tentang topik ekspositori sehingga menumbuhkan kemandirian dan penyelidikannya. Nah, di sini ternyata nah, jadi dalam hal ini pembahasannya adalah pendekatan yang berpusat pada siswa bertujuan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan cara yang aktif dan relevan dengan dunia nyata.
Nah, penggunaan teks-teks autentik itu ya, jawaban yang kedua. Nah, kemudian juga akan membantu siswa memahami bagaimana teks ekspositori diterapkan dalam konteks yang mereka temui sehari-hari, sehingga meningkatkan keterlibatan dan relevansi, mendorong siswa untuk melakukan penelitian. Nah, ini jawaban yang ketiga ya, mendorong siswa untuk melakukan penelitian dan presentasi, juga mendukung pembelajaran yang lebih mendalam dalam pengembangan keterampilan kritis, karena mereka akan terlibat dalam eksplorasi mandiri dan menyelidiki informasi secara aktif. Nah, sementara pilihan lain seperti kurikulum yang diarahkan oleh guru ataupun fokus pada hafalan dan latihan repetitif, dan kemudian juga yang jawaban keempat itu tidak sejalan dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, karena metode ini cenderung membatasi kreativitas dan eksplorasi siswa. Nah, berarti jawaban yang paling tepatnya itu hanya ada dua pilihan, ya. Hanya ada dua pilihan. Dua pilihannya itu yang dari di mana saja sih, yaitu tadi yang nomor 2 dan nomor 3 saja yang paling tepatnya. Gitu. Sementara pilihan nomor 1, 4 dan 5 itu tidak mendukung ke arah sana gitu ya, itu seperti itu. Tuh. Jadi memanfaatkan berbagai teks dan mendorong siswa ini sangat relevan lah ya, sangat mendukung gitu. Sementara pilihan yang lainnya yang nomor 1, 4 dan 5 itu tidak mendukung untuk ataupun kurang tepat ya untuk hal yang dilakukan ataupun yang diprioritaskan gitu kan. Ya, kan yang dipilihnya itu yang prioritasnya yang mana sih gitu ya. Nah, sebetulnya mungkin yang nomor 1, 4 dan 5 itu juga bisa mendukung, tapi kan bukan sebagai prioritas. Jadi yang dipikirkan yang sebagai prioritas utamanya saja. Ya. Oke, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang berikutnya. Di sini ada Pak Heri. Nah, kemarin juga ada Pak Heri, Pak Fadil ya. Pak Heri juga ada. Pak Heri menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menarik dalam kelas penulisan teks naratif dan presentasi. Dia ingin memastikan bahwa suasana kelasnya mendorong kreativitas, ekspresi diri, dan partisipasi aktif dari siswa-siswanya. Untuk secara efektif meningkatkan keterlibatan dan daya tarik pembelajaran dalam penulisan teks naratif dan presentasi, pendekatan mana yang sesuai? Nah, sini juga sama, ya klik pada pernyataan yang benar untuk situasi di atas. Bisa lebih dari satu pernyataan yang benar. Ini pilihannya juga ada sama ya. Itu seperti itu. Nah, Ibu Bapak, mungkin bagi yang mata pelajarannya di luar, ini kan lebih cenderung ke bahasa ya, bahasa Indonesia misalkan. Bagaimana dengan yang matematika, bagaimana dengan yang PGSD, atau bagaimana yang mata pelajaran yang IPS atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dikondisikan saja, dirubah saja. Misalnya Pak Heri menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar, ini kan semuanya sama ya, yang aman dan menarik dalam kelas penulisan teks naratif dan presentasi. Nah, kalau dalam pelajaran matematika ini apa nih kira-kira? Nah, nanti tinggal menyesuaikan itunya saja. Hanya pasti gambarannya seperti ini gitu ya untuk soal-soal. Silakan Bu Bapak. Jawabannya 2, 3 dan 4 Pak. Memanfaatkan berbagai metode asesmen untuk mengukur pemahaman, berikutnya mendorong siswa untuk membagikan narasi pribadi mereka, kemudian mempromosikan keunikan dan perspektif yang beragam, dan berikutnya menerapkan strategi pengajaran yang berbeda-beda. Baik. Lainnya. Jawaban dari Ibu Bapak yang lain, kira-kira? Kalau saya 3 dan 4 aja, Pak. 3 dan 4. Mendorong. Mendorong siswa untuk membagikan narasi pribadi mereka dan menerapkan strategi pengajaran yang berbeda-beda, Bu ya. Oke, yang lainnya lagi? Adakah yang memilih nomor 1, nomor 5?
1 dan 5 itu tereliminasi dengan sendirinya, Pak. Kenapa tuh, Bu? 1 dan 5 sudah tereliminasi. Dia tidak masuk dari kriteria soal untuk menjadi jawaban. Alasan lainnya kenapa, Bu? Ya, itu jelaskannya kalau nomor 1 itu kan di situ juga sudah kalimat jawabannya ini sudah sangat tidak mencerminkan apa ya, kalau misalnya berkaitan dengan Merdeka Belajar ya, menerapkan kurikulum yang kaku dengan struktur tetap dan fleksibilitas terbatas. Nah ini kan nggak mungkin seperti itu. Sementara di masa sekarang kan kurikulum kita itu lebih terbuka, ya seperti itu. Nah kemudian nomor 5 nih, kalau menurut Bu Wayana itu tadi sangat tergantung pada pengajaran yang dipimpin oleh guru dan penjelasan langsung, membatasi pilihan dan otonomi siswa. Ini juga bertentangan dengan Merdeka Belajar gitu ya, karena kan sudah dibatasi seperti itu. Nah, bagaimana dengan jawaban nomor 2, 3, dan 4? Apakah itu benar atau bagaimana gitu ya? Nah, kita coba langsung saja lihat penjelasannya. Nah, sini ya, ternyata oke, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, di sini yang paling tepatnya adalah 1, memanfaatkan berbagai metode, itu tadi nomor 2. Kemudian juga nomor 3-nya mendorong siswa untuk membagikan narasi pribadi. Dan yang keempat itu menerapkan strategi pengajaran yang berbeda-beda. Artinya dari ketiga pilihan yang tadi itu yang benar itu, ini dapat menciptakan sebuah lingkungan belajar yang aman dan menarik seperti yang diinginkan Pak Heri. Karena tidak hanya siswa yang dituntut aktif, tetapi gurunya pun kan harus menciptakan ataupun menerapkan strategi pengajaran yang berbeda-beda gitu ya, seperti scaffolding, visual, dan alat manipulatif lainnya untuk melayani siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda juga. Nah, ini di situ ya. Nah, penting untuk menggunakan pendekatan yang mendorong kreativitas dan partisipasi aktif gitu ya. Contohnya penggunaan metode asesmen yang bervariasi. Nah, metode asesmen yang bervariasi, jadi asesmen itu tidak hanya pilihan ganda aja terus gitu ya, atau multiple choice aja terus essay aja terus, itu aja terus. Nah, nggak seperti itu juga ternyata, itu asesmen yang bervariasinya. Nah, karena dengan asesmen yang bervariasi ini akan membantu memahami kebutuhan individu siswa dan memberikan dukungan yang tepat. Nah, kemudian juga guru itu harus mendorong siswa untuk membagikan cerita pribadi mereka dan memberikan ruang untuk ekspresi diri dan menghargai keunikan serta perspektif mereka. Nah, jadi kita itu harus menghargai semua hal yang disampaikan oleh murid-murid kita gitu ya. Misalkan bercerita, kita harus mencoba mereka itu, mengajak mereka untuk bercerita. Harus memberanikan diri, mereka kan silakan ayo ceritakan apa saja cerita kamu hari ini misalnya seperti itu ya, pribadi mereka. Kemudian juga nggak hanya pribadi sih, misalkan mau menceritakan tentang orang lain juga boleh ya gitu. Dan ketika mereka bercerita, ya semua ceritanya itu harus kita apresiasi dengan positif tentunya, karena itu untuk menumbuhkan menumbuhkan rasa keberanian mereka untuk menceritakan ya, untuk tampil di depan. Nah, kemudian juga jawaban yang keempat ini kita juga harus menggunakan strategi pengajaran yang berbeda-beda, supaya bisa memastikan semua siswa ini dengan keberagamannya itu bisa terfasilitasi dengan baik gitu. Nah, bahkan mungkin kalau ada 40 atau misalkan 30 siswa di kelas, apakah kita harus menggunakan 30 strategi pembelajaran yang berbeda? Nah, tentu tidak gitu ya. Tentu tidak seperti itu. Ya, kebayanglah pasti capek melayani satu-satu siswa itu. Nah, kan makanya diadakan asesmen itu ya, ada asesmen awal itu nanti supaya diketahui nih anak ini nanti kan dikelompokkan, kita bikin range dulu nih ya, satu misalkan kita bagi 3 kelompok aja nih untuk strategi pembelajaran yang berbedanya, atau 2 saja misalnya boleh, tinggal dibagi-bagi. Nanti ini yang kemarin tuh ya, seperti kemarin anak yang cepat
di sini, anak yang melambat itu di sebelah sini gitu. Nanti kita kan bisa memfasilitasi dua-duanya. Nah, lalu kenapa dua jawaban yang lainnya itu tidak tepat? Ya, itu tadi sudah dijelaskan ya, sudah tereliminasi secara langsung gitu. Nah, di sini seperti kurikulum yang kaku atau pengajaran yang terlalu terpusat pada guru, itu tidak mendukung juga lingkungan yang nyaman tentunya ya dan aman bagi siswa. Kemudian juga tidak fleksibel dan tidak kreatif, yang justru dibutuhkan dalam pembelajaran teks naratif itu adalah hal seperti itu. Jadi kreativitasnya mana, kemudian juga dari sisi presentasinya silakan mana gitu. Kalau misalnya kaku ya nggak berjalan dan tidak akan menarik ya. Oke. Baik, dua soal tadi yang sudah dibahas, mungkin sebelum dilanjutkan ada yang akan konfirmasi terlebih dahulu. Cepetan misalkan menjelaskannya, kita bikin sedikit lambat. Izin minum dulu ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Ya, sengaja saya pelan-pelan, takut kalau cepat nanti jawabannya muncul sendiri, udah nggak seru. Nah, ada yang mau mencoba membacakan, membantu saya, ya? Ya, kita lanjutkan. Pak Doni adalah seorang guru yang berdedikasi untuk siswa kelas 7-nya. Dia ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Dia percaya bahwa mengintegrasikan numerasi ke dalam berbagai mata pelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap angka. Untuk mencapai hal ini, dia berencana membuat pelajaran tentang berita yang menggabungkan numerasi dan pendekatan berpusat pada siswa. Dia juga ingin meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa dalam pembelajarannya. Nah, manakah dari aktivitas berikut yang paling cocok untuk rencana pembelajaran Pak Doni agar efektif mencapai tujuannya? Nah, di sini juga boleh dicentang pernyataan yang benar, ya. Jawabannya bisa lebih dari satu. Yang pertama, atau langsung aja silakan. Pilih yang mana nih kira-kira? Nah, yang pertama itu misalkan perburuan harta karun numerasi. Nah, kemudian juga diskusi berfokus pada numerasi. Oke, Pak Bustami, silakan Pak Bus. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf sih Pak. Layarnya bisa diperbesar lagi enggak Pak? Karena hurufnya kecil-kecil kali. Mata kalau udah tua nih. Ya. Ini kalau diperbesar lagi kepotong Pak. Pak Andri. Ya. Ini cuma membutuhkan satu jawaban kan? Bisa lebih dari satu jawaban Bu. Yang pertama, yang poin keempat Pak, peran berbasis numerasi bagi siswa menjadi beberapa kelompok dan berikan setiap kelompok peran yang berkaitan dengan berita tersebut seperti jurnalis. Kemudian analisis keuangan atau pejabat pemerintah mintalah setiap kelompok untuk mempersiapkan presentasi atau peranan yang memasukkan konsep numerasi. Ini kan sudah berkaitan dengan pembelajaran numerasi. Lalu ya, menghilang suaranya Bu Ena. Oke, tadi jawaban dari Bu Ena itu yang keempat nih, katanya karena di situ ada peran-peran untuk terkait dengan numerasi ya. Gitu. Yang lainnya mungkin? tambahan Pak Anti 3 dan 4. 3 dan 4. Pembuatan Maaf ya, di sini kawan guru sementara take video UKIN, makanya ribut berisik. Oh. Ya, pembuatan infografis numerasi
tugaskan siswa untuk secara individu membuat infografis yang merangkum poin-poin penting dari berita tersebut, serta memasukkan data numerik yang relevan. Oke. Yang lainnya? Nah, Ibu Bapak, untuk soal yang seperti ini itu tidak ada nomor yang tidak punya poin. Semuanya punya poin gitu. Misalkan nomor 1 itu 1, nomor 2, 2, nomor 3, 3, nomor 4, 4, nomor 5, 5, ya jawabannya. Atau misalkan sistem penilaiannya sih enggak seperti itu. Atau misalkan jika memilih jawabannya tepat, 2 yang benar misalnya, ya, 1 yang benar, nilainya misalkan 3. 2 yang benar, nilainya 4. 3 yang benar, berarti nilainya 5. Nah, biasanya seperti itu untuk soal-soal seperti ini. Sama juga begitu. Bapak izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk soal seperti ini, kata kuncinya yang mana ya, Pak? Ya, untuk bisa mudah dipahami. Baik. Nah, kemudian sambil mengalir Bu ya. Nah, kemudian tadi katanya kan kita harus tahu nih bagaimana cara menjawab soal-soal yang seperti ini. Sementara kan kadang juga kita nggak ngeh gitu ya, ataupun nggak tahu nih soal yang akan keluarnya seperti ini. Nah, terus juga untuk mengantisipasi tadi kata kuncinya nih di mana gitu ya untuk mengetahui hal seperti ini. Oke. Nah, misalkan nih di soal yang seperti ini untuk soal-soal pedagogical content knowledge ini, ya, kita biasanya ada beberapa kata kunci yang akan merujuk kepada jawaban. Contoh misalkan di soal yang ini, kita coba cari kata kuncinya nih. Ya, Pak Doni adalah seorang guru yang berdedikasi untuk siswa kelas 7. Nah, berarti dia ngajar di kelas 7 nih. Kasih tanda dulu nih kelas 7 gitu ya. Anak kelas 7 bagaimana sih gitu ya karakternya, kemudian juga pola pikirnya seperti apa. Nah, dia ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Nah, kemudian dia ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif, misalkan. Nah, ia percaya bahwa mengintegrasikan narasi ke dalam berbagai mata pelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap angka. Untuk mencapai hal ini, dia berencana membuat pelajaran tentang berita yang menggabungkan numerasi dan pendekatan berpusat pada siswa. Nah, di sini ada terkait tentang berita, ya. Nah, terus juga menggabungkan numerasi dan pendekatan berpusat pada siswa. Nah, berarti siswa nih yang aktifnya, ya, bukan gurunya yang menerangkan, menjelaskan. Nah, walaupun ada peran Pak Doni di situ. Nah, ia juga ingin meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa dalam pembelajarannya. Kolaborasi berarti ada kerjasama, ya, ada kerjasama antara si siswa dan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Nah, kata kuncinya itu bisa di situ, misalkan kelas 7 nih, ya kelas 7, kemudian juga poin utamanya lagi, belajar yang menarik dan efektif. Ini 1, 2, itu kan udah ketahuan ya, pelajaran yang efektif gitu. Terus juga mana tadi kolaborasi, keterampilan kolaborasi. Nah, itu kan 3 kata kunci yang ada dalam soal. Nah, sekarang untuk mencari jawabannya bagaimana? Kira-kira yang lebih menarik itu perannya seperti apa? Misalkan. Berarti dari kata kuncinya tadi saya ralat jawaban, Pak. Oke. Saya ralat jawaban 1 dan 4, Pak. Kata kunci yang pertama tadi kata kunci adalah numerasi dan berita. Kemudian kata kunci kolaborasi. Di situ kolaborasi ada di poin 1 dan 4. Lalu berpusat kepada peserta didik. Di situ poin 1 dan 4 itu aktivasi siswanya sangat terlihat, Pak. Itu mungkin jawaban saya. Oke, kita bedah juga Bu ya. Nah, gitu. Oke. Jadi jawaban-jawabannya ada, pilihan-pilihan yang ada ini. Yang pertama nih, perburuan harta karun numerasi. Kira-kira bagi Ibu Bapak ketika misalkan Ibu Bapak ini menjadi murid gitu ya, ada perburuan harta karun numerasi. Ini menarik nggak?
Kan Menarik, ya, Pak. kegiatannya Menarik, ya, Pak. menarik ya. Jadi si guru ini kan udah menyimpan beberapa misalkan angka ya, angka-angka gitu di mana. Terus clue-nya ini kan misalkan perkalian atau tambahan gitu. Kemudian kalau menggunakan teknologinya misalkan harus di-scan dulu pakai barcode gitu ya di lapangan disebar atau di mana lah di halaman sekolah scan barcode kan gitu. Oh ini pertanyaannya misalkan 3 kali 2 jawabannya berapa ya? 3 kali 2 kan di-scan dan dia nulis oh 6, angka 6 di mana nih? Ayo kita cari sesuai petunjuknya yang ada misalkan. Itu pasti akan lebih menarik bagi siswa gitu. Nah, satu ini sudah masuk nih gitu ya untuk perburuan harta karun ini. Nah, di sini ada keterangannya juga itu ya, perburuan harta karun numerasi bagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, siswanya dibagi beberapa kelompok dan berikan setiap kelompok daftar pertanyaan terkait numerasi berdasarkan berita tersebut. Nah, ini tentunya dikaitkan dengan beritanya. Nah, siswa akan bekerja sama untuk menemukan jawaban dalam berita tersebut, mendorong kolaborasi dan keterampilan memecahan masalah. Ini udah jelas nih, wah pasti menarik dan juga efektif gitu ya. Kemudian yang kedua nih, diskusi berfokus pada numerasi. Nah, setelah membaca berita, pimpin diskusi kelas yang berfokus pada data numerik yang disajikan. Mintalah siswa dalam kelompok untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan. Menurut Ibu Bapak berdiskusi ini menarik atau tidak? Tidak. Kenapa tidak, Bu? Membosankan kegiatannya. Kecuali membahas apa, Bu? Yang menarik. Sanan di kita. Gitu ya. Oke, wah ini kurang menarik nih ya diskusi kan mending sih kalau misalnya siswa kita interaktif semua gitu ya. Kalau yang aktifnya satu kelompok hanya satu orang nggak akan terjadi itu diskusi, gitu kan ya. Tuh. Kemudian juga pembuatan infografis numerasi, membuat infografis numerasi. Nah, tugaskan siswa untuk secara individu membuat infografis yang merangkum poin-poin penting dari berita tersebut serta memasukkan data numerik yang relevan. Nah, tapi di sini mungkin juga bisa jadi menarik ini, cuman sayangnya ini kan tugaskan secara individu. Nah, ya tidak ada sisi kolaborasinya di situ itu. Kemudian yang keempat nih, peran-peranan ataupun bermain peran gitu ya, berbasis numerasi. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok dan berikan setiap kelompok peran yang berkaitan dengan berita tersebut, seperti jurnalis, analis keuangan, dan pejabat pemerintahan. Kemudian juga mintalah setiap kelompok untuk mempersiapkan presentasi atau peran-peranannya yang memasukkan konsep numerasi. Nah, ini jadi si anak ini nanti mau jadi wartawannya, ya kemudian ini jadi pejabat pemerintahan, ini kemudian jadi analis keuangan. Nah, tugas analis keuangan apa nih? Gitu ya, menganalisis keuangan pejabat pemerintahan, terjadi korupsi atau enggak gitu. Wah, itu kan seru juga tuh ya. Kemudian yang terakhir itu adalah debat berbasis numerasi. Nah, organisasikan debat tentang isu-isu yang disajikan dalam berita tersebut. Dorong siswa untuk menggunakan data numerik untuk mendukung argumen mereka. Mungkin tadi yang sempat saya sampaikan, kalau siswanya interaktif ini bisa rame gitu ya, debat itu bisa seru gitu. Nah, cuman kembali tadi untuk di beberapa lokasi, di beberapa wilayah mungkin hal ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kita cari tahu jawaban yang tepatnya apa. Nah, ternyata ada 3 jawaban. Diskusi berfokus yang lebih yang relevan lah ya, gitu, yang relevan, yang tepat gitu. Tadi pertama itu pemburuan harta karun, diskusi berfokus pada numerasi, peran-peranan berbasis numerasi. Nah, walaupun diskusi ini agak sedikit membosankan juga gitu ya diskusinya, karena kan numerasi ya kebayang tadi ya kalau misalkan ada siswanya itu kurang interaktif ya nggak berjalan itu diskusinya. Kalau perburuan harta karun ini pasti insya Allah berjalan mungkin ya, dan peran-peranan ini biasanya anak-anak kan yang memerankan. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Nah, ketiga aktivitas di atas paling sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Doni. Kenapa ya? Karena pertama perburuan harta karun numerasi. Aktivitas ini melibatkan siswa secara aktif dalam mencari informasi numerik
dalam bentuk mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah yang tadi gitu ya. Semuanya dikelompokkan, kemudian si siswanya ini kan tadi misalkan berikan petunjuk pertanyaannya seperti apa, untuk melibatkan apa sih teknologinya, misalkan pertanyaannya itu harus di scan barcode dulu nih, pakai HP di scan dulu baru muncul pertanyaannya gitu ya. Ini kan akan menarik bagi anak-anak. Di kelompoknya kan berpikir, ayo kita cari di mana nih jawabannya, nah, gitu seperti itu. Diskusi juga ya mungkin bisa sedikit banyak menarik juga ya. Jadi nanti tinggal bagaimana gurunya menerapkan diskusinya supaya menarik itu seperti apa biar tidak membosankan. Kemudian peran-peranan itu sudah jelas, kita memberikan kesempatan bagi siswa ini untuk berperan, memiliki perannya masing-masing tentunya. Dan juga peran-peranan ini ada keterampilan presentasi dan komunikasinya juga di situ dilatihkan ya. Nah, pilihan yang lainnya nggak terpilih ya karena pembuatan infografis meskipun infografis dapat membantu visualisasi, aktivitas ini lebih bersifat individu. Nah tadi ya karena tidak ada sisi kolaborasinya. Gitu. Kemudian debat berbasis numerasi, debat dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, namun mungkin terlalu kompleks untuk semua siswa, terutama jika mereka belum memiliki pemahaman yang kuat tentang data numerik. Nah ini betul. Kan siswanya siswa kelas 7 ya gitu. Nah, belum informasi yang dia dapat itu belum banyak. Berbeda tentunya kalau misalnya ini ditempatkannya sekolahnya bisa masuk gitu ya, yang debat diskusi juga lebih tepatnya gitu ya. Nah ini sementara ini kalau menurut data kami bahwa ada 3 jawaban yang benar. Yang 2 ini udah pasti benar itu perburuan harta karun dan peran-peranan. Karena pasti menarik, kolaborasinya terlihat jelas dan nyata. Nah, diskusi pada numerasi mungkin diskusinya sedikit membosankan, tapi mungkin kolaborasinya ada ya dilaksanakan. Nah, itu ya Ibu Bapak sekalian jawabannya. Bang, alhamdulillah 1 kali tag. Oh, nampaknya sedang membuat video ya Ibu Bapak. Saya juga guru-guru, alhamdulillah teman saya yang satu sekolah dengan saya, kemudian saya bimbing secara pribadi kemarin tadi pagi bilang, Pak saya lulus, alhamdulillah, dan beberapa yang di tahap 1 yang ikut bimbel kelas juga ada ya, yang Devi kalau nggak salah dari Lampung, beliau juga lolos. Baik, soal selanjutnya sini. Bu Nisa, seorang guru yang kreatif, membuat penulisan laporan menjadi menyenangkan bagi siswa kelas 8. Ia menciptakan ruang yang aman untuk berbagi draft dan belajar dari umpan balik. Bahkan berbagi kesulitannya sendiri. Siswa mengeksplorasi minat mereka dengan laporan yang beragam dan aktivitas drama seperti cold reads. Ya. Korea atau apa ya, kurang paham gitu. Nah, di sini meningkatkan kemampuan bercerita dan pemahaman subjek mereka. Nah, kolaborasi dalam tim penelitian memanfaatkan kekuatan siswa untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi. Puncaknya bukan hanya penyerahan tugas secara diam-diam, tetapi juga mini konferensi dengan presentasi kreatif. Nah, memfasilitasi pertukaran pengetahuan juga. Nah, pendekatan Bu Nisa menghasilkan pembelajaran yang percaya diri dan ekspresif. Maksudnya mungkin ya dengan pendekatan yang Bu Nisa lakukan ini, siswa ini memiliki rasa percaya diri dan juga lebih ekspresif gitu ya dalam mengaktualisasikan dirinya. Yang tidak hanya menulis laporan yang lebih baik, tapi juga belajar untuk mengekspresikan diri secara kreatif itu yang ternyata tidak hanya menulis saja. Hasilnya itu yang bagus, tapi juga ketika mengekspresikan diri, ya tadi ya berperan menjadi apa sih di situ kan ada bermain aktivitas drama ya, itu jadi lebih baik dan lebih kreatif. Nah, manakah dari strategi berikut yang paling efektif dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan memotivasi menulis dan membuat teks laporan
teks laporan tuh ya. Jawaban juga bisa lebih. Nah, kata kuncinya Ibu Bapak. Nah, sebelum saya sampaikan kata kuncinya, kira-kira adakah yang mau menyebutkan nih di soal ini kata kuncinya yang mana? Menyenangkan, kolaborasi, percaya diri dan ekspresif. Percaya diri dan ekspresif, menyenangkan. Mungkin itu, Pak. Oke. Boleh. Apa? Kolaborasi, ekspresif, percaya diri dan menyenangkan tadi ya. Oke. Yang lainnya mungkin yang lihat nih, ini ada kata kunci yang lain. Baik, terima kasih Pak Andi. Kata kunci yang lain itu Bu Nisa itu seorang guru yang kreatif. Kemudian ia memberikan peluang untuk berkolaborasi, siswanya berkolaborasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan dari kegiatan yang mereka lakukan. Oke. Macam mana minta papan? Jadi kalau menurut saya jawabannya itu nomor 2 dengan nomor 5. Oke, jawaban menurut Pak Siprianus itu nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 itu berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif pribadi mereka dalam melakukan mereka. Dengan budaya kelas yang mendorong kolaborasi, saling menghormati, dan berbalik yang konstruktif. Oke. Yang lainnya bagaimana? Jawabannya sama, Pak. 2 dan 5. Iya, sama dengan Bapak yang tadi. Kenapa nggak dipilih yang 3 dan 4? Karena 3 dan 4, 3 itu dia memberikan pembelajaran membosankan. Menghafal, memberikan Sudah jelas ya, iya begitu Pak. Menekankan pembelajaran dengan gaya menghafal secara membosankan, kan itu sudah jelas Pak, tidak masuk ya, dicoret aja itu. Nah kemudian yang keempat, di kelas menilai siswa hanya berdasarkan akurasi kelengkapan lah. Untuk menilai kan kita tidak melihat pada akurasinya saja, tetapi kepada hal yang lain yang sudah kita buatkan dalam rubrik. Seperti itu sih Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kenapa nggak dipilih? Ya itu tadi jawabannya gitu ya, kalau menurut Bu Hasni dan Pak Siprianus. Yang lainnya mungkin? Oke, kita coba cari jawabannya. Ini bahasannya. Jawaban yang tepatnya adalah tetapkan harapan dan rubrik yang jelas untuk tugas penulisan dan presentasi. Kemudian berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif, ini nomor 2 ya. Tuh, kemudian ciptakan budaya kelas yang mendorong kolaborasi, itu yang nomor 5. Nah, ternyata yang nomor 1 pun itu nomor 1 berapa ya? Tetapkan itu. Oke, nomor 1 tadi ya, apa ya Pak ya? Tetap harapan dan rubrik yang jelas untuk tugas penulisan presentasi gitu. Nah, ternyata harus masuk juga. Kenapa harus masuk? Ya karena kan harus ada tujuan ataupun apa ya istilahnya mah. Menulis laporan ini nanti itu tujuannya apa? Terus rubrik penilaiannya apa nih yang akan dinilainya itu apa? Jadi lebih terfokus gitu. Lebih terfokus ya, nanti di bawah nih ada penjelasannya. Kemudian juga berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman, itu memang betul ya, karena ya seperti tadilah memberikan ruang bagi siswa itu sendiri gitu. Jadi si siswa ini merasa bahwa dia diakui nih, dia ada di kelas itu. Kemudian ciptakan budaya kelas yang mendorong kolaborasi, yaitu saling menghormati dan berbalik yang konstruktif. Nah, penjelasannya itu di sini. Ketiga opsi di atas merupakan strategi yang efektif dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan memotivasi untuk menulis dan mempresentasikan teks laporan. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang pertama nih,
tetapkan harapan dan rubrik yang jelas. Nah, dengan adanya harapan dan rubrik yang jelas, siswa akan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan dapat bekerja secara lebih terarah. Tuh, jadi intinya mah tujuannya apa nih menulis ini tuh gitu, untuk apa? Nah, dia tuh jadi lebih tahu tujuannya seperti apa. Misalkan tujuannya nanti akan dimuat dalam majalah atau majalah sekolah, misalkan jadi harus bagus, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian juga hal ini juga memberikan rasa aman karena siswa tahu apa yang harus mereka capai. Tuh, jadi rubriknya dengan jelas itu, dan mereka itu tahu, oh saya itu harus mencapai ini nih gitu ya, harus mencapai nilai 9 misalkan. Dia jadi tahu apa yang harus dilakukan. Daripada rubriknya nggak jelas. Jadi ketika ibu bapak ini nanti misalkan ya memberikan tugas ataupun apapun juga, tujuannya diberikan tugas ini apa, harus dijelaskan juga. Terus rubriknya apa nih, mana saja yang harus dicapai oleh siswa itu. Nah, nanti siswa ini tentunya akan mencapai. Jadi jangan sampai nggak menyampaikan apapun, pokoknya berikan tugas, udah kamu kerjakan aja pokoknya mah. Ini untuk apa, udah kerjakan aja untuk nilai kamu. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi mereka akan lebih spesifik dalam mengerjakan. Kemudian yang kedua nih, berikan kesempatan untuk berbagi pengalaman pribadi. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk berbagi pengalaman pribadi, membuat mereka merasa lebih terhubung dengan tugas yang diberikan. Nah, mereka akan lebih termotivasi untuk menulis karena topiknya relevan dengan kehidupan mereka. Nah, ini kemarin saya memberikan tugas bahasa Inggris kepada anak-anak itu terkait apa sih yang mereka sukai dari media sosial, atau mereka suka apa yang dilakukan. Saya suka main game, Pak. Oke, tuliskan tentang kamu ngapain aja sih kalau main game. Main game apa? Kamu jadi karakternya siapa? Terus ceritakan bagaimana pencapaian kamu selama ini. Saya pastikan mereka untuk silakan. Pak, saya mah suka scrolling TikTok. Udah, ceritakan. Apa itu TikTok? Apa itu berita yang kamu lihat? Terus bagaimana apa yang ingin kamu dapatkan dari situ. Nah, dengan begitu banyak itu anak-anak yang tadinya nggak tertarik untuk mengerjakan tugas, ternyata mereka bisa mengerjakan tugas yang sudah baik. Kemudian ciptakan budaya yang kolaboratif dan saling menghormati. Ya, ini ya tentu yang sangat sekarang itu kan kolaborasi sangat dianjurkan gitu ya oleh pemerintah. Ini berkelompok dan dibuat dengan kelompok-kelompok kecil ini seperti. Nah, alasan yang lainnya mah nanti silakan ibu bapak baca sendiri ya di penjelasannya. Ini ada kesimpulannya. Pendekatan Bu Nisa dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermotivasi sangat efektif dengan menggabungkan ketiga strategi di atas. Dengan demikian, guru dapat membantu siswa untuk menjadi penulis yang lebih percaya diri dan kreatif. Karena tahu tujuannya apa, tahu harapannya jadi apa, itu jadi mereka lebih terfokus dalam mengerjakan. Gitu ya, Bu Bapak. Baik, kemudian soal berikutnya. Bu Jenny ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari teks naratif. Ia berencana fokus pada tugas menulis dan presentasi yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif tentang pengembangan plot, motivasi karakter, dan struktur naratif. Plot itu mungkin apa ya, seperti alur ceritanya. Gitu. Kemudian Bu Jenny sedang mempertimbangkan bagaimana merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran yang sesuai dalam domain pengetahuan untuk mendukung tujuan tersebut. Nah, jadi kalau dalam hal ini kata kuncinya itu sudah jelas di sini, bagaimana merumuskan tujuan dan indikator, itu indikator pembelajaran itu kata kuncinya. Ya. Kemudian pendukungnya itu mana? Pendukung dari kata kunci itu apa gitu. Nah, di sini dia berpikir untuk mendorong siswa untuk berpikir kreatif tentang pengembangan plot. Nah, itu ya pengembangan plotnya, kemudian juga motivasi karakter. Nih, meningkatkan karakter berarti. Kemudian struktur dari naratifnya ini pendukung dari kata kunci itu sendiri. Nah, di sini tujuan dan indikator pembelajaran manakah yang paling mendukung tujuan Bu Jenny untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Nah, itu seperti saya sampaikan. Kreatif siswa dalam mempelajari teks naratif. Nah, coba silakan.
kira-kira jawabannya yang mana? Apakah yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5? Apakah semuanya mendukung? Kita coba nih tujuan pembelajaran yang pertama. Siswa akan dapat mengidentifikasi unsur-unsur naratif dalam sebuah teks. Kemudian indikatornya, siswa membuat daftar karakter utama, latar, dan plot point dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua itu, tujuan pembelajarannya siswa akan dapat menciptakan teks naratif asli. Kemudian indikatornya siswa menulis cerita pendek dengan plot unik dan karakter yang dikembangkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya tujuan pembelajarannya siswa dapat menganalisis tema-tema teks naratif. Indikatornya siswa menjelaskan pesan moral dan pelajaran dari sebuah cerita. Kemudian yang berikutnya tujuan pembelajarannya siswa dapat mempresentasikan teks naratif secara efektif. Kemudian indikatornya siswa melakukan pembacaan dramatis dari cerita tulisannya, menyoroti momen-momen emosional kunci. Kemudian yang terakhir, siswa dapat membandingkan berbagai gaya naratif. Dan indikatornya siswa membandingkan teknik penulisan dari dua penulis yang berbeda. Nah, kira-kira mana nih yang paling cocok jawabannya? Saya kira dari sistem JLab kemarin yang saya sampaikan itu bisa diterapkan di sini. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, Pak Saka. Kalau menurut saya itu jawaban kelima itu masuk semua, Pak Andi. Bagaimana kita menciptakan level yang tinggi untuk anak agar bisa berpikir secara kreatif. Dia bisa mengimplikasi, kemudian menciptakan, menganalisis, membandingkan dengan mempresentasikan. Ini bisa masuk semua nih ke 5 ini. Oke, 5-5-nya bisa masuk semuanya ya jawabannya. Boleh. Silakan. Bu Hasni, silakan Bu. Oke Pak, terima kasih. Kalau saya lebih condong ke pemilihan jawaban nomor 1, 2, dan 4. Alasannya ini dikarenakan kita ke kata kuncinya ya Pak ya, kita ke kata kuncinya. Tadi soal mengatakan bahwa Ibu Jenny ini akan membuat pembelajaran kreatif dengan teks narasi yang berfokus pada menulis teks dan mempresentasikan. Nah, terus siswa itu mampu dalam pengembangan plot, motivasi karakter, dan struktur naratif. Nah, untuk poin 1 ini di sini terjelaskan bahwa siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur naratif. Nah, terjawab dengan soal soalnya tadi. Nah, kemudian untuk nomor 2 ini disebutkan lagi bahwa siswa dapat menciptakan teks naratif asli. Nah, di sini ada cerita pendek dengan plot unik. Plot itu kan alurnya, Pak, dimulai dari orientasi, komplikasi, drill solusi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, saya tidak terlalu ini karena tujuan pembelajarannya itu menganalisis tema teks naratif. Nah, ini melenceng dari soal tadi. Gitu loh Pak. Ya, di soal itu mengajarkan tentang plot, sementara di nomor 3 ini itu mengajarkan tentang tema, kan agak bertolak belakang gitu Pak ya. Nah, kemudian nomor 4 ini masuk lagi Pak menurut saya. Nah, di soal tadi menjelaskan bahwa menulis dan presentasi. Nah, di 4 ini siswa akan dapat mempresentasikan teks naratif gitu Pak. Nah, nomor 5 saya tidak memilihnya karena di sini lebih ke membandingkan berbagai gaya naratif. Itu tidak sesuai dengan yang disampaikan soal. Jadi menurut saya lebih ke 1, 2, dan 4. Seperti itu Pak. Terima kasih.
tadi Pak Bustami. Apakah bisa terbaca, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Kalau menurut saya ini kata kunci di sini adalah berpikir kreatif, Pak. Jadi kalau menurut saya opsinya opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. 1, 2, 3. Karena mencerminkan berpikir kreatif. Ya, Ibu Bapak, berbagai macam pilihan silakan saja ya, apalagi dalam proses belajar itu bebas dengan mana pun juga silakan gitu. Karena ketika salah kita akan menjadi tahu mana jawaban yang benarnya. Dan ketika belum tepat juga kita jadi tahu mana yang tepat, dan alasan-alasannya juga kita jadi tahu gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam ujian nanti kan tidak bisa seperti ini, makanya perlu dipahami itu, yang sangat penting dipahami itu karakter soal. Jadi juga tadi kata kunci, terus nyambung enggak nih gitu ya, Ibu Bapak ini harus belajar menginterpretasikan soal dengan jawaban seperti itu. Nah, oke, kita coba lihat jawaban tepatnya yang mana. Nanti kita juga satu-satu ya. Nah, ternyata jawaban yang paling tepatnya itu adalah siswa dapat menciptakan teks naratif asli. Ini yang yang kemarin berapa sih? Yang kedua gitu kan. Nah, indikatornya siswa menulis cerita pendek dengan plot dan karakter, dengan plot unik dan karakter yang dikembangkan dengan baik. Nah, kemudian juga di sini juga termasuk nih pilihan tadi, yang lainnya ternyata tidak termasuk. Kenapa yang tidak termasuk? Ya, kita coba bedah juga ya. Nah, ini berdasarkan analisis dari tim kami, bahwasanya jawaban yang benar itu hanya satu saja ini di sini, walaupun di situ membutuhkan jawaban bisa lebih dari satu gitu ya, petunjuknya jawaban bisa lebih dari satu. Nah, yang kita coba pertegas dulu yang jawaban yang satunya ya, yang paling tepatnya. Tujuan pembelajarannya TP-nya siswa akan dapat menciptakan teks naratif asli. Nah, tujuannya ya. Kemudian indikatornya siswa menulis cerita pendek dengan plot unik dan karakter yang dikembangkan dengan baik. Nah, pembahasannya, tujuan utama Bu Jenny adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam teks naratif. Nah, opsi yang inilah yang paling tepat muncul. Kenapa yang paling tepat bisa dikatakan yang paling tepat? Karena satu, membutuhkan kreativitas. Menulis cerita pendek dengan plot unik dan karakter yang dikembangkan dengan baik secara langsung menuntut siswa untuk berpikir kreatif dan orisinil. Nah, ini gitu ya alasan utamanya. Kemudian melibatkan beberapa aspek naratif. Siswa harus mempertimbangkan berbagai elemen seperti plot, karakter, setting, dan tema yang menciptakan cerita itu yang menarik. Lalu bagaimana dengan pilihan tadi yang nomor satu itu TP-nya siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur naratif dalam sebuah teks. Indikatornya siswa membuat daftar karakter utama, latar, dan plot point dari sebuah cerita. Kenapa tidak termasuk yang pilihan pertama? Karena satu, siswa ini akan dapat mengidentifikasi unsur-unsur naratif. Dia itu hanya mengidentifikasi saja, gak melakukan apa-apa gitu. Ya, hanya melakukan mengidentifikasi unsur-unsur naratif lah apa gitu ya. Nah, kemudian juga indikatornya siswa dapat membuat daftar karakter utama. Dia hanya membuat daftar saja, menuliskan daftar karakternya saja. Karakter utama itu siapa, latarnya di mana, plot point-nya bagaimana. Dari sebuah cerita, berarti ceritanya sudah ada. Itu ya. Nah, ceritanya ini sudah ada berarti kalau yang tujuan yang pertama itu. Sementara kalau dikaitkan dengan berpikir kreatif, tujuan Bu Jenny untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari teks naratif, nah ini otomatis sangat kurang masuk gitu. Tuh. Ya. Nah, kemudian kalau yang kedua kan itu sudah jelas jawabannya. Bagaimana dengan jawaban yang ketiga? Nah, tujuan pembelajaran siswa akan dapat menganalisis, tadi kalau yang ketiga ini menganalisis saja
ya hanya menganalisis. Ini juga penting sih ya, tetapi lebih menekankan pada pemahaman makna daripada menciptakan makna baru. Jadi hanya menganalisis saja, menganalisis sudah dapat menganalisis tema-tema teks naratif gitu. Hanya menganalisis itu saja, indikatornya sih menjelaskan pesan moral dan atau pelajaran dari sebuah cerita. Ceritanya sudah ada gitu. Ya, jadi tidak ada kreativitasnya di situ. Tuh. Kemudian yang keempat, tujuannya siswa dapat mempresentasikan teks naratif secara efektif. Nah ini berarti teksnya itu sudah ada juga gitu ya. Kemudian siswa melakukan pembacaan dramatis, hanya membacakan saja. Kemudian menyoroti momen-momen emosional, kata kuncinya seperti apa. Jadi tidak membuat teks naratif yang baru. Dan dia tidak mempelajari naratif itu seperti apa. Dan yang kelima, membandingkan gaya naratif. Ini hanya membandingkan saja. Oh, teks naratif ini mah gayanya begini, yang ini mah begini. Udah cukup selesai gitu di situ. Nah, gitu ya. Nah, tetapi tidak mendorong mereka untuk menciptakan karya original gitu, tidak mendorong mereka untuk membuat gitu. Nah, kalau yang pilihan yang kedua ini kan sangat didorong sekali ya. Siswa dapat menciptakan teks naratif asli. Nah, ini kan berarti menciptakan teks naratif asli, artinya dia membuat ceritanya sendiri gitu. Loh, berdasar pengalaman itu boleh-boleh saja. Kan itu kreativitas dia itu untuk menulisnya seperti itu ya. Kemudian di indikatornya sendiri, nah siswa menulis cerita pendek dengan plot yang unik. Yang unik itu berarti kan plot berdasarkan pengalaman dianya sendiri gitu ya, alurnya seperti apa. Nah, kemudian juga dan karakter yang dikembangkan dengan karakternya, mungkin dia bisa memakai karakter yang lain yang dia kembangkan, dia ingin karakternya apa gitu, seperti itu. Nah, berbeda dengan pilihan-pilihan yang lainnya, itu ceritanya sudah ada, yang hanya menganalisis, hanya membandingkan, hanya mempresentasikan, tidak membuat, berarti dia tidak mempelajari teks naratif yang lebih original, ataupun tidak membuat teks naratif yang lebih original, kemudian juga tidak mempelajari kebermaknaan dari teks naratif itu. Nah, itu Ibu Bapak ya. Jadi hanya salah satu saja ternyata yang paling ini. Nah, bagaimana nih sekarang sepertinya jawabannya ini benar semua gitu ya, seperti kata Pak Sipirianus, ini semuanya masuk nih gitu. Nah, kenapa ternyata yang hanya satu yang paling? Biar tujuan itu lebih spesifik gitu aja. Baik, materi tujuan. Izin bertanya Pak. Boleh. Begini, tadi kan ini kan masalah soal fisika ini tadi Pak ya. Tadi bagaimana dengan sumpah begini Pak, maaf belibet. Pilihan jawaban, contoh kayak saya Pak, pilihan jawabannya kan ada 3. Ternyata salah satu dari jawaban saya itu ternyata ada yang benar. Apakah terhitung atau bagaimana tuh Pak? Oke. Harusnya kan 1 tuh Pak ya, tapi saya tuh centang 3 gitu loh Pak. Tidak masalah Bu, karena kan nanti begini, si penilaiannya itu kalau misalkan, kalau yang seperti ini biasanya rubrik penilaiannya itu jawaban yang tepatnya ini. Ketika ada yang memilih salah satu di antara 3 jawaban itu yang paling tepat itu, ya ini ya itu masuk, tetap masuk, tetap terhitung gitu. Oh gitu Pak. Yang lainnya misalkan yang lainnya nih ternyata kurang tepat, ya yang kurang tepatnya emang nggak terhitung otomatis, tapi yang tepatnya itu akan terhitung. Oke. Kalau kita mengakali Pak begini, kan kalau Bapak bilang, oh kalau begitu nanti akan terpilih, kalau misalkan Ibu pilih jawaban yang benarnya, ya itu akan tetap terpilih nantinya. Nah seumpama kita mengakali nih, kan jawaban PCK ini jawabannya lebih dari 1 ya Pak ya, kita nih apa ya mengakalinya, kita tuh pilih jawaban 4 misal, atau 3 lah minimal gitu kan Pak ya. Nah terus atau 4 pilihan jawaban gitu kan, simsalabim mana yang benar di situ ya kita pilih aja, urusan ininya ya terserah nanti. Boleh Pak? Boleh Pak seperti itu? Kalau bagi saya yang misalkan gini Bu, ketika saya membuat sebuah rubrik penilaian, itu bisa saja seperti itu. Nah, nanti juga kan ini apakah sudah tersistem penilaiannya, tersistem dan masukkan ke dalam sistem, atau memang nanti secara individu ada yang menilai tersendiri gitu ya di LPTK-nya.
untuk kelas ini yang menilainya sini, nanti dilihat salah satu jawabannya itu bagaimana gitu. Atau dengan sudah sistem itu sudah diatur bahwa misalkan untuk nomor ini pilihan jawaban yang tepatnya itu mungkin saja 2, 3 atau 4, atau misalnya tadi kalau ibu ingin nah, kali aja nih kita pilih 4 aja jawaban, pasti salah satunya masuk gitu kan, ataupun 2-nya masuk, 3-nya masuk, boleh-boleh saja sih sebetulnya, karena kan di sini juga jawabannya mungkin lebih dari 1 gitu ya, walaupun jawabannya hanya 1. Nah, nanti itu mungkin begini Bu, kualitas penilaiannya seperti ini, yang menjawab 1 tapi tepat misalkan ya, rubrik belajar ya, rubrik penilaiannya itu jawaban 1 dan tepat. Nah, ini 5 misalkan. Jawaban 2 tapi yang benernya yang tepatnya 1. Berarti 4 misalkan seperti itu. Kemudian juga jawabannya kurang tepat. Nah, ini nanti tinggal berkurang. Itu aja sih poinnya kalau menurut saya soal-soal seperti ini. Karena jawabannya kan memang lebih dari 1 ya gitu. Nah, sementara mungkin ya ini jawaban yang kami ambil ini berdasarkan, saya sepakatnya nih tim kami itu udah 1 aja, karena kan tujuan pembelajaran itu pasti hanya 1 pilihannya gitu ya, tidak mungkin merujuk kepada 2. Nah, ini tinggal dianalisisnya begini Bu, dan itu biasanya kan terfokus spesifik gitu ya, tujuan pembelajaran itu spesifik, kemudian indikatornya pun nyambung. Siswa dapat menciptakan teks naratif, ini udah jelas ya tadi yang jawabannya benar. Siswa dapat menganalisis tema-tema teks naratif ini kan, kalau hanya menganalisis hanya menganalisis saja gitu, dia bukan apa-apa. Nah, kita sambungkan dengan pertanyaannya, kemampuan berpikir kreatif siswa. Berpikir kreatif berarti kan kalau menganalisis kan hanya menganalisis saja, ada sisi kreativitasnya nggak, seperti itu. Nah, ini kalau untuk soal seperti ini gitu ya. Tapi untuk soal-soal yang lain mungkin bisa jawabannya itu bisa lebih yang mendukungnya itu banyak, ya kan 2, 3 atau 4 bahkan 5. Nanti juga ada soal yang ternyata 5 jawaban ini mendukung semuanya. Tuh mungkin. Nah, tapi misalkan Bu ya tadi kata Ibu, ya sudahlah. Nah, misalkan mau gambling aja nih, 4 aja dipilih gitu ya, seperti itu. Boleh-boleh aja, bisa saja. Karena kan memang kalau pilihannya ya kita itu tadi kalau sudah mentok sekali ya nggak masalah, nggak ada hal yang bisa disebut salah gitu ya. Karena mentok nih, mentok nih saya nggak tahu jawabannya apa. Ya sudah, misalkan saya pilih 4 aja nih jawaban yang mendekati. Tapi baca dulu perintahnya seperti apa. Kalau bisa pertanyaan utamanya itu apa gitu, kata kunci utamanya itu apa, pilih aja di antara itu. Ya, karena kan nanti saya juga kan nggak tahu ini soalnya yang akan keluar seperti apa nanti. Ya. Oke, Ibu Bapak nanti sambil berjalan ya, karena ini kita baru berapa sih? Waktunya sudah mau. Kita lanjutkan dulu. Sini. Nah, sudah belum baca. Kuliah mengajar kelas siswa SMA dengan tingkat kemampuan bahasa dan latar belakang budaya yang beragam. Ia bertujuan merancang pembelajaran teks diskusi yang mendorong semua siswa untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka secara efektif. Kuliah sedang mempertimbangkan bagaimana cara menyusun materi pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman karakteristik siswa ini. Nah, struktur materi pembelajaran manakah yang paling cocok untuk kelas kuliah yang beragam dalam merancang pembelajaran teks diskusi? Di sini teks diskusinya itu berarti mendengarkan dan berbicara ya. Nah, tentang pertanyaan yang benar, jawaban bisa lebih dari 1. Nah, ini juga sama, misalkan Bu Bapak mentok nih, malas baca, udahlah kita centang aja 4, misalkan pilih ya 1, 3, 4, 5, misalkan. Boleh-boleh aja.
Atau mau dicentang semuanya juga silakan. Cuma kan kita pun harus memikirkan juga ya, jangan sampai ternyata ketika dicentang 5-5-nya itu tidak termasuk dalam perhitungannya ya, walaupun saya tidak tahu di sisi perhitungannya seperti apa. Tapi sepertinya memang misalkan betul satu dari 3 pilihan yang dipilih itu, misalkan ya, yang betulnya 1, nah itu nilainya misalkan 2. Dari yang dicentang 4 itu ternyata yang betulnya 2, berarti jawabannya berarti nilainya misalkan jadi 3. Dari 4 itu ternyata ada 3 yang benar, nah, berarti jawabannya 4, ini yang ternyata paling tinggi, misalkan bisa seperti itu aja. Nah, kalau untuk masalah yang seperti ini, misalkan tadi ini kan kata kuncinya itu kemampuan bahasa dan latar belakang budaya yang beragam nih, ya kata kuncinya juga. Nah, kemudian juga dia bertujuan untuk merancang pembelajaran teks diskusi yang mendorong semua siswa untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka secara efektif. Nah, kira-kira struktur materi mana nih yang paling cocok untuk kelas kuliah yang beragam dalam merancang pembelajaran teks diskusi? Pertama nih, menggunakan teks yang disederhanakan dengan bantuan visual untuk siswa dengan kemampuan yang lebih rendah. Kemudian melibatkan topik yang relevan secara budaya dan sesuai dengan latar belakang siswa. Kemudian juga memberikan teks kompleks yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan kemampuan mereka. Hanya berfokus pada teks diskusi tertulis tanpa komponen lisan. Dan menyediakan pertanyaan pemantik dan awal kalimat untuk membantu respon siswa. Nah, sebetulnya ketika membaca soal seperti ini, ada hal-hal yang sebetulnya ibu bapak itu sudah tahu jawabannya. Nah, ini pasti nggak masuk, ya nggak usah dipilih gitu kan. Contoh kalau soal seperti ini, misalkan nih, yang saya nggak akan memilih ini, hanya berfokus pada teks diskusi tertulis tanpa komponen lisan. Nah, teks diskusi tertulis tanpa komponen lisan, apakah mungkin gitu diskusi itu akan berjalan dengan teks tertulis kan? Saya udah pasti akan mengabaikan hal seperti ini. Kemudian juga memberi kompleks yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan kemampuan mereka. Nah, kalau saya pun melihat jawaban ini, nah itu juga ya itu dipilih karena kan di situ sudah jelas ini berarti menyamakan semua siswa itu dianggap sama itu semuanya. Oke. Nah, Terima kasih Pak Andi. Selamat sore Pak Andi. Kalau menurut saya jawabannya itu di yang kedua dengan kelima. Kedua, melibatkan topik yang relevan secara budaya dan sesuai dengan latar belakang siswa dan menyediakan pertanyaan pemantik. Ya. Oke. Baik, yang lainnya. Nah, kita coba lihat jawaban kita. Saya sudah menunjukkan jawaban. Jadi pertanyaan berikutnya. Oke, pas ya 1, 2, dan 5. Baik, ya. Nah, ternyata di sini itu jawaban yang empatnya itu ada 3 ya, 3 pilihan jawaban. Pertama, menggunakan teks diskusi yang disederhanakan dengan bantuan visual siswa dan kemampuan yang rendah. Kemudian melibatkan topik yang relevan secara budaya dan sesuai dengan latar belakang siswa tadi yang disampaikan oleh Pak Sufyan. Dan menyediakan pertanyaan pemantik dan awal kalimat untuk membantu respon siswa. Ini tadi ya, ternyata nah kasusnya misalkan ternyata Pak Sifrianus itu cuma memilih 2 jawaban nih, yang nomor tadi itu nomor 2 sama nomor 5 yang dipilihnya, gitu ya. Ternyata misalkan jawaban komplitnya itu ini ada 3 jawaban dari soal ini yang benarnya. Jadi nanti itu indikator penilaian atau rubrik penilaiannya itu akan begini. Hanya satu yang
hanya satu yang benar, misalkan nilainya berapa, atau tidak ada yang benar, ini otomatis nanti kosong, gitu ya. Hanya satu yang benar, ini misalkan jadi 2 lah. Ya. Kemudian 2 yang benar berarti 3. 3 jawaban yang benar berarti 4. Nah, ini rubrik penilaiannya ini yang diatur seperti itu. Nah, tetapi saya juga nggak tahu ini nanti karakter soalnya itu apakah memang berisi jawaban-jawaban. Kalau yang membutuhkan jawaban lebih dari 1, ini pasti seperti itu rubrik penilaiannya. Jadi ibu bapak jangan khawatir gitu ya. Seperti tadi yang Bu Hasni sampaikan, ya udah aja pilih misalkan 4 gitu ya. Ya boleh aja untuk antisipasi kalau ternyata jawabannya itu lebih dari 1 itu ada 3 gitu. Itu boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Tetapi sekali lagi tolong dilihat korelasinya nyambung nggak nih dengan pertanyaan utamanya. Jangan sampai yang nggak nyambung pun ikutan cepat juga gitu ya. Ini nanti kan terlalu terlihat untung-untungannya gitu. Tapi tetap dilihat dulu gitu korelasi. Nah, Ibu Bapak itu ya, nanti penjelasannya nanti Ibu Bapak bisa silakan baca kita berdiri dengan waktu. Seorang guru bahasa Inggris di Papua sedang merencanakan untuk mengembangkan rencana pembelajaran tentang teks fungsional pendek yang menggabungkan aktivitas membaca dan menonton. Dia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang memenuhi beragam kebutuhan dan kemampuan semua siswa untuk memastikan bahwa pelajaran tersebut efektif dan menarik bagi semua siswa. Dia perlu mempertimbangkan karakteristik para pembelajar dan merancang pembelajaran sesuai dengan yang tadi. Manakah dari pendekatan berikut yang paling tepat untuk merancang pembelajaran membaca dan menonton teks fungsional pendek yang mendorong belajar inklusif bagi semua siswa? Mungkin jawaban 1. Silakan. Di modul pengen dipelajari. Atau misalnya pilihannya itu menyediakan satu teks yang sama tanpa modifikasi untuk semua siswa baca dan tonton. Teks sama, pada modifikasi apa-apa, aja begitu ya untuk semua siswa ditonton. Kemudian menawarkan berbagai macam bahan bacaan dan tontonan yang mewakili berbagai budaya, perspektif, dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran tradisional yang berasumsi semua siswa belajar dengan cara yang sama. Menilai siswa hanya berdasarkan kemampuan mereka memahami makna harfiah dari teks fungsional pendek. Dan menggabungkan prinsip-prinsip universal design, menciptakan pengalaman belajar yang dapat diakses dan menarik bagi semua siswa. Pak Supardianto menjawab 2 dan 5. Ya, menawarkan berbagai macam. Nah, otomatis ya dulu ketika kita digabungkan Merdeka Belajar, nah ini artinya itu Merdeka Belajar berarti kan memberikan kebebasan ataupun seluas-luasnya untuk eksplorasi kepada siswa itu. Nah di sini dari jawaban-jawaban itu sebetulnya saya mungkin punya gambaran akan menyediakan satu teks yang sama ini nggak mungkin. Siswa itu tidak delete lah. Kemudian yang ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran tradisional yang berasumsi semua siswa belajar dengan cara yang sama. Nah ini kan otomatis mesti terdelete gitu. Nggak mungkin, karena kan Merdeka Belajar standar dan seperti itu sistem. Dia menilai siswa hanya berdasarkan kemampuan mereka memahami makna harfiah. Nah, berarti kan jadi ada siswa yang punya kemampuan mungkin, cara yang berbeda, ya. Nah, tapi ya ini yang harus difasilitasi. Jadi sepertinya saya juga setuju dengan Pak Supardianto tadi. Ya, kita lihat jawabannya. Oke, ya. Menawarkan berbagai macam bahan bacaan. Jadi banyak itu bahan bacaannya. Ibu Bapak ini nanti bisa membawa media pembelajarannya banyak, tidak hanya satu. Misalkan bawa majalah, bawa koran. Sekarang koran sudah jarang ya. Harus ada gitu. Majalah juga sudah ada di internet semua, yang googling mau apa kita baca. Itu dan mewakili berbagai budaya, perspektif dan kemampuan.
silakan. Menggabungkan prinsip-prinsip Universal Design for Learning, ya UDL itu. Nah ini sudah jelas karena kan berkaitan dengan yang dipelajari di modul ini gitu. Itu yang ya. Untuk penjelasannya nanti silakan ya seperti biasa lah atau saya. Kemudian siswa Butati sebelumnya kesulitan untuk terlibat dengan text count. Butati ingin memasukkan teknologi. Nah, Ibu Bapak, meskipun misalkan ya dari awal itu sepertinya ke dalam soal ini mengarah ke bahasa, ya. Tetapi kan belum tentu itu yang ditanyakannya. Ya, seperti di sini kan Butati ingin memasukkan teknologi, dan berarti kan ke tipeknya gitu ya, teknologinya untuk meningkatkan pengalaman membaca dan menonton mereka. Nah, tujuannya adalah membuat teks-teks tersebut lebih interaktif dan relevan. Beliau sedang mempertimbangkan berbagai alat teknologi seperti e-book interaktif, video edukasi, dan aplikasi pembuatan cerita digital. Nah, manakah dari alat teknologi berikut yang paling cocok untuk tujuan Butati dalam meningkatkan keterlibatan siswa dengan text recount? Jadi si siswa ini lebih terlibat langsung. Silakan. Ada e-book interaktif dengan elemen multimedia, bahan bacaan berbasis kertas tradisional, video edukasi yang menggambarkan secara visual text recount, kemudian juga aplikasi pembuatan cerita digital yang memungkinkan siswa membuat recount sendiri, atau kuliah kelas standar tanpa integrasi teknologi. Ini sudah jawabannya secara langsung. Terima kasih Pak Andi. Saya mencoba untuk menjawab. Mungkin jawabannya di nomor 2, nomor 3 dengan nomor 4. Oke, nomor 2, 3, dan 4 ya Pak. Yang lainnya? Nah, Ibu Bapak, kita lihat. Maaf, nomor 2 tidak. Ya, oke. Teknologi ya, Ibu Bapak ya. Teknologi kan otomatis ini pasti menggunakan teknologi. Ya, 1 dan 3. Kertas itu tidak mungkin. Ya, betul. Kemudian juga aplikasi pembuat cerita digital yang memungkinkan siswa membuat text recount sendiri, apakah memungkinkan enggak gitu ya. Nah di sini yang sudah pasti terdelete itu nomor 2 dan nomor 5 karena kuliah kelas standar tanpa integrasi teknologi sudah jelas, bahan bacaan berbasis kertas tradisional sudah jelas ya. Nah tinggal yang dipikirkan itu e-book, video edukasi, dan aplikasi pembuatan cerita digital, mana yang reliable, yang memungkinkan. Nah kita lihat lagi dari segi soalnya. Ini mau apa nih soalnya itu, apa yang diinginkan oleh Bu Tati ini. Nah, di Bu Tati ini menginginkan memasukkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman membaca dan menonton mereka. Nah, tujuannya supaya si anak-anak ini nanti mampu membuat teks-teks tersebut lebih interaktif dan relevan, tujuan Bu Tati ya gitu. Nah, beliau itu sedang mempertimbangkan berbagai alat teknologi seperti e-book, video, dan aplikasi. Nah ini tuh sudah jawabannya di situ. Ya enggak, Bu Bapak? Itu kan sudah menjadi jawabannya. Nah, ketika manakah dari alat teknologi berikut yang paling cocok? Nah, tetapi harus ada yang paling cocok. Paling cocoknya mana nih untuk mendukung hal itu? Nah, kemudian di pernyataannya sudah disampaikan, kemudian jawabannya bisa lebih dari 1. Gitu. Ketika Ibu Bapak ini memilih 3 dari aplikasi ataupun 3 dari alat yang disebutkan, ya tidak masalah. Pilih aja 3-3-nya sesuai dengan pertanyaan itu. Karena mungkin 3-3-nya itu bisa jadi cocok semuanya. Gitu ya. Dan sudah ada jawabannya. Sehingga nanti Ibu Bapak itu lebih selektif ataupun lebih teliti lah. Lebih scanningnya gitu lebih luas. Kita lihat coba jawabannya. Nah itu kan 3-3-nya e-book, video, dan aplikasi. Ini sebetulnya di sini sudah ditunjukkan. Jadi Ibu Bapak itu sebetulnya kalau misalnya soal seperti ini sudah nggak usah mikirin yang lain lagi.
cari aja kata-kata itu yang ada di pilihan mana gitu. Oh itu ada itu aja udah. Kalau soal seperti ini sebetulnya nggak usah berpikir betul sebetulnya. Oke ya, kayak ini penjelasannya ada ya. Bu Nina mengajak keterampilan membaca dan siswa yang berada, siswa yang bisa belajar. Nah, ini itu mungkin bisa terjadi juga pada kebenaran yang lain, misalkan di olahraga. Ada juga ya kalau misalkan kesulitan-kesulitan tertentu lah gitu ya. Kalau kemarin itu ada yang bilang itu siapa ya? Ada anak yang takut jungkir balik. Nah itu kan sama gitu ya. Mungkin ini pun sama. Misalkan Bu Nina mengajarkan keterampilan untuk jungkir balik kepada siswanya. Gitu. Ini tinggal nanti kontekstual kalimatnya aja sih. Keluar itu muncul seperti apa. Tapi gambarannya pasti akan berkaitan sama menerapkan rencana bagaimana menggunakan berbagai macam materi seperti apa. Kalau pedagogika seperti itu. Nah, di sini untuk menyusun pembelajaran teks fungsional pendek yang efektif bagi siswa dengan disabilitas, pendekatan mana yang sebaiknya diprioritaskan oleh Bu Nina? Nah, tentang pernyataan yang benar, jawaban bisa lebih dari satu. Di sini atau menerapkan rencana pembelajaran yang sama untuk semua siswa. Bisa enggak nih? Tidak jelas dari pernyataannya saja ini sudah nggak bisa masuk karena kan ada yang kesulitan melihat ya apakah samakan gitu karena juga tanpa pertimbangan kebutuhan individu itu dan jelas salah nggak ada pilih kan. Kemudian menggunakan berbagai macam materi pembelajaran termasuk sumber daya multimedia untuk melibatkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Nah ini kan berbagai macam materi. Oh berarti guru ini memfasilitasi orang yang kesulitan salah dengan penglihatan dia bisa mendengar. Ada muridnya yang kesulitan mendengar, tapi kan dia bisa melihat dan bisa membaca. Itu kan bisa mengganggu. Ya, jadi berarti masuk tuh nomor 2 itu, oh ini masuk. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih membaca dan memahami teks pendek dalam konteks yang bisa masuk gitu. Kalau bagi mereka yang kurang melihat itu jadi masalah, kan ya? Untuk membaca dan memahami teks fungsional pendek, tapi mungkin dia bisa disiasati dengan metode pembelajaran. Sudah bisa dengar. Baik. Kemudian menggunakan teknologi asistif ya seperti pembaca layar dan pelengkap lunak teks ucapan untuk mendukung siswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran. Nah, itu sudah jelas ini di atas juga ada ya di penglihatan dan gangguan nyambung gitu korelasinya ada. Jadi itu lalu bergantung pada instruksi langsung dari guru dan penjelasan langsung sehingga membatasi keterlibatan dan kemengertian mandiri siswa ini juga. Berarti kalau perlu ini juga hanya 2 pilihan. Ada 3 paling cepat. Akan berbagai macam memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih oleh soalnya ya mungkin tadi ya media pembelajarannya yang disesuaikan dan menggunakan teknologi asistif ini mungkinnya untuk berlatih membacanya teknologi ini pensil yang dihurufkan bagi mereka yang tidak bisa melihat ada pensil yang diarahkan misalkan ya ke suatu kata nanti ngomong oh dia ngomong melakukan pembelajaran ya betul. Jadi 3 pilihannya menggunakan teknologi asistif, memberikan kesempatan kepada siswa berlatih, dan menggunakan berbagai macam materi pembelajaran. Ini harus sekali lagi deh itu ya nanti sisanya kita lanjutkan. Oke. Bu Citra mengajar kelas yang terdiri dari beberapa siswa dengan gangguan penglihatan. Dia ingin mengembangkan kemampuan mendengar dan berbicara. Oh ini sudah teks oh beda ya kemampuan mendengar dan berbicara siswa melalui teks recount. Nah, untuk mengakomodasi siswa-siswa ini
Ibu Citra mempertimbangkan berbagai pendekatan seperti rekaman audio teks, gambar taktil, dan teknologi suara. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan semua siswa dapat terlibat secara bermakna dengan konteks recount. Manakah komunikasi pendekatan yang paling efektif bagi Ibu Citra untuk mengatur pembelajaran teks recount bagi siswa-siswanya yang memiliki gangguan penglihatan? Nah, sini yang memiliki gangguan penglihatan yang lebih spesifik, yang gangguan penglihatan. Walaupun kemampuan mendengar dan berbicara. Nah, tapi di sini itu lebih spesifiknya mana bagi yang memiliki gangguan penglihatan. Kira-kira kalau yang memiliki gangguan penglihatan mana nih yang lebih relevan sampai tujuan itu gitu. Gunakan rekaman audio teks dengan teks recount dengan form besar. Pak ini mungkin jawabannya di nomor 2 dan nomor 4 Pak ini. Nomor 2 dan nomor 4. Ya. Nomor 4 itu menggunakan teknologi suara dan navigasi dan interaksi dengan teks. Menyediakan salinan cetak teks recount dengan komputer. Oke, nah sementara ini Pak yang memiliki ini satu Pak, satu dan 4, 1 dan 4. 1 dan 4, oke. Ya, satu menggunakan rekaman audio teks. Nah, dia kan nggak bisa melihat nih siswanya, berarti dia dia lebih mengandalkan pada sisi pendengaran. Kemudian juga menggunakan teknologi suara dan navigasi dan interaksi dengan teks gitu ya. Tadi itu ada pensil yang ketika diarahkan sebuah kata itu terdengar suaranya ya. Ya, nah itu ya jawabannya. Jadi kalau yang menyediakan salinan cetak teks recount dengan font besar, mau sebesar apapun karena memang sudah tidak bisa melihat bagaimana, kan ya. Tuh, kemudian mengintegrasikan gambar taktil untuk mewakili peristiwa penting dalam teks. Ya kan dia nggak bisa melihat ya, gangguan penglihatan gitu siswanya. Gambar taktil gimana ya? Kemudian menggunakan tugas berbasis teks standar tanpa modifikasi. Nah ini bisa juga apa teks tanpa modifikasi. Jadi jawabannya itu ya yang nomor 1 dan nomor 4. Kita lihat benar. Oh ternyata juga ada ya mengintegrasikan gambar taktil untuk mewakili peristiwa penting dalam teks. Taktil itu gimana ya? Gambar yang timbul gitu ya. Jadi diraba gitu. Iya, sama seperti tulisan taktil, Pak. Berarti dia bisa baca dari tulisan itu. Dan gambar, berarti dia bisa melihat gambarnya dari gambar taktil. Oh iya gitu ya. Ya, gitu ya. Berarti seperti gambar, sehingga seperti huruf braille gitu ya. Atau gambarnya gambar timbul gitu ya. Jadi dia meraba gitu. Meraba-raba, jadi dia bisa memahami lah ceritanya itu seperti apa. Nah, Ibu Bapak, kita cukupkan dulu mungkinnya dari 32 harapan itu sudah 21, kalau 21 berarti soal yang sudah kita bahas. Nah, nanti sisanya kita lanjutkan di pertemuan besok. Mudah-mudahan semua soal bisa dibahas dengan selesai ya. Nah, Ibu Bapak yang kalau ada yang materi bahasa Inggris ikut pada kesempatan hari ini juga tidak apa-apa. Tapi nanti untuk yang bahasa Inggris, insya Allah mudah-mudahan bisa kita jadwalkan tersendiri ya, karena soalnya bahasa Inggris sebenarnya. Dan ibu-ibu yang Bapak yang lainnya pun jika mau ikut, saya persilakan boleh. Nah demikian mungkin Ibu Bapak sekalian untuk pertemuan kita di hari ini. Ya, seraya mengucapkan alamin. Maaf misalkannya waktunya ini loncat-loncat gitu, nggak tetap malam hari ini. Kan memang harus menyesuaikan juga dengan beberapa aktivitas ya harus saya lalui juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi usaha kita sebenarnya untuk belajar bersama dan meraih tujuan yang diinginkan gitu ya. Saya berharap Ibu Bapak ini semuanya juga bisa lulus ya, dengan belajar bersama di saya ini, setidaknya saya bisa membantu Ibu Bapak mencerahkan ataupun mencari gambaran ketika mendapatkan soal seperti ini, jawabannya itu seperti apa gitu. Dan
sebenarnya yang paling utama itu pasti dua semua kan otomatis lulus gitu ya, terus tanpa harus remedial, terutama di bagian tulisnya ya, tulis UTBK itu seperti itu. Nah, sebagai informasi, ini banyak yang tidak lulusnya itu kemarin itu jadi pada Ibu Bapak silakan dipahami alur studi-nya ya. Kemarin saya berikan itu permasalahan solusi dilakukan, hasilnya seperti apa, hasilnya apa. Nah, 4 poin itu saja yang harus ada gitu. Mengalir gitu ya, mengalir ceritanya itu mengalir lah gitu. Ya seperti itu. Nah, Ibu Bapak, demikian kiranya pertemuan kita di sore hari ini. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi besok hari. Waktunya nanti saya konfirmasi lagi ya, karena kadang suka ada jadwal dadakan gitu. Saya harus